Baik teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita perjalanan dimulai dari Cilopadang, kawasan Majenang ya, di Jalan Banteng Loreng. Jalan ini adalah jalan utama untuk menuju Gunung Liung kalau dari Majenang atau dari jalur selatan. Kita memasuki jalan ini, kita langsung dihadapkan sama tanjakan panjang. Tanjakannya panjang, hanya saja jalannya cukup lebar, jadi tidak begitu khawatir, dan menyalip pun masih bisa. Ini namanya Desa Jatinegara. Yang di Jakarta Timur nama aslinya Mester dari bahasa Belanda. Mester Jatinegara karena nama aslinya seperti negara. Kita terus menanjak. Kita mau memasuki Desa Puja. Ini dulu terkenal sekali karena disinilah batas area sejuk. Jadi kalau sudah mulai naik di sini udaranya berubah menjadi sejuk karena pegunungan. Itu disebabkan karena adanya hutan pinus yang besar dan rapat. Dulu jalan di sini gelap, nggak kelihatan ya, nggak ada matahari yang masuk. Nah, kiri kanan ini adalah pohon pinus, hutan pinus, rapat sekali, dan saya suka sekali kalau sama anak-anak kesini sebentar itu di dekat rumah kecil itu, udah rasanya dingin banget. Tapi sekarang jadi begini. Hutan pinus sudah ditebangi, sudah dipanen dan menyisakan perbukitan gundul. Saya belum tahu lagi apakah ada tanaman muda atau tapi yang pasti kita merasa sangat kehilangan dengan suasana sejuk dari hutan pinus. Dan ada teman-teman yang lagi menghadap daerah permukimannya masih jarang, dan di sebelah kiri ini adalah kebun atau hutan jati. Jalannya menurun, tapi cuma sementara karena nanti kita akan disambut sama tanjakan. Ini ada jalan ke kanan ya, ini ada jalan kecil ke kanan aspal. Itu adalah sebuah jalan daerah Jati.
banyak sawah ya. Kita tidak mengira kalau di perbukitan yang naik turun seperti ini banyak sawah di daerah Cijati. Ini juga ada sawah. Sawah ini merupakan dataran banjir dari Sungai Cilopadang yang ada di sebelahnya. Kalau dalam bahasa geografi namanya floodplain. Jadi kalau hujan banjir atau genang, lumpur-lumpurnya akan mengendap di samping-samping sungai dan membentuk dataran. Kemudian di masa di mana air mulai surut, dataran ini menjadi semacam lahan bisa ditanam layaknya sawah. Ini sudah menjadi sawah. Di sini kalau malam tidak ada penerangan ya, jangan area sini malam-malam. Seram kalau saya lihat, ada penerangan dan kanan kirinya banyak pohon. Nah, yang khas di sini juga kanan kiri jalan ini sering ada tumpukan kayu. Ini adalah usaha pengkajian kayu. Biasanya dijadikan palet atau kayu-kayu kemasan. Sampah juga bahan ya, bahan laporannya yang kayak seperti ini dari kayu-kayu jenis albasia atau sengon. Tapi kalau kayu pinus itu tidak di situ pangkalannya ya. Saya kurang tahu di mana, tapi nanti akan kita lihat di depan ada pangkalan pinus. Dari situ kemana lagi kita belum tahu. Ini area di mana jalan kadang susah kalau tempat-tempat seperti ini, apabila kita nggak hafal jalan. Ya, artinya kita mau nyalip aja kita nggak tahu ini tikungannya kemana itu kan, dan seberapa tajam, jadi harus hati-hati. Seperti ini kita nggak bisa nyalip. Tapi biasanya truk-truk ini juga paham kalau kita mau nyalip, jadi suka diberi jalan dan kode. Nah, tadi ke kanan karena ada karung tadi ya yang ditempatkan di pinggir jalan. Ini area ini suka longsor kalau hujan, walaupun bukan longsor yang besar tapi apa namanya ya, tanah itu larut di dalam air dan sering menyapu jalan, jadi agak licin. Kita naik terus, hati-hati ya, di sini ada tikungan tajam. Nah, di atas itu ada tikungan tajam. Nggak kelihatan. Begitu kita ke sini pun dan kadang-kadang nggak bisa lihat depan karena ini adalah pinggir perbukitan gitu ya, pinggir perbukitan gitu yang tahu-tahu di depan sana ada. Nah, ini sawah-sawah beras eri bertingkat, sawah bertingkat. Kalau dari atas mungkin bagus ya. Selain itu di daerah atas, di agak ke tengah ya, bukan di pinggir jalan, itu suka dijumpai peternakan ayam. Jadi tadi kita lihat keranjang-keranjang ayam, kotak-kotak orange itu sedang dibersihkan untuk ngangkut ayam. Di sebelah kiri ini masih ada pinus yang dibiarkan, belum dipanen ya, belum ditebang. Bawahnya sungai. Sebenarnya kalau misalnya ada waktu main turun di sini, itu waktu sungainya bersih, itu bagus sekali, bisa buat refreshing. Suka gelap kalau tidak ada kaca terlihat.
depan sini ada jalan yang longsor, ini yang dikasih tong itu tadi. Nah ini dikasih tong ini ya, itu longsor yang belum sempat diperbaiki. Kalau kita papasan sama mobil harus saling pengertian, mana yang berhenti terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada yang sebelahnya. Nah ini yang ngeri ya, ini naik tapi tiba-tiba turun. Kita nggak tahu di depan tuh ada mobil atau enggak. Ya yang lebih baik adalah di situ kita memperlambat laju kendaraan, jaga-jaga sambil pelan-pelan lihat ke depan. Tapi di sini ini jembatan Cilegon dan bagian ini langsung kita disambut sama tanjakan yang cukup panjang, walaupun nggak begitu curam tapi panjang. Kalau kita ragu-ragu ya sudah pakai gigi satu saja ya. Gigi dua sih bisa, asal nanti di tengah bisa oper ke gigi satu atau diturunkan seperti ini di sini tuh harus diturunkan karena tikungan yang langsung tanjakan, walaupun belum seberapa dibandingkan yang atas-atas sana. Nah yang seperti ini ya, yang langsung berhadapan dengan jurang seperti ini biasanya longsor, suka longsor atau tanahnya bergerak. Jadi ada retakan-retakan di jalan, itu harus hati-hati kalau musim hujan retakannya diisi air bisa longsor. Kita terus naik ya, naik terus. Nah kita harus ancang-ancang ini. Nikung langsung naik. Terus kalau misalnya ada kendaraan seperti itu ya, itu lebih baik kita jaga jarak ya, agak panjang ya, jangan terlalu dekat, karena ketika dia berusaha nanjak, dia mempelankan kendaraan. Yang namanya kendaraan diesel seperti L300 itu dia kan tenaganya kuat ya, jadi dia lebih main torsi apa ya namanya itu ya, dia pelan tapi gasnya stabil. Kalau kita nyalip kita nggak bisa, malah kita jaga jarak saja. Nanti kalau sudah kelihatan jalannya lurus kita dekati dan kita salip. Susah kalau misalnya kita di belakang mobil seperti ini, terutama yang muatannya penuh, misalnya pasir apa kayu, agak susah. Saya juga berusaha mau nyalip sih, cuma nunggu kesempatan aja. Nah kendaraan yang saya pakai ini pakai suspensi independen yang belakang. Jadi kadang kalau ada tanjakan tapi didahului sama tikungan tajam itu agak susah, bisa melintir itu. Jadi harus nampak permukaan dua-duanya pada beban yang relatif sama. Kalau bebannya berat sebelah, itu ban yang satunya agak keangkat sedikit ya, atau kurang beban sehingga dia akan melintir atau spin off kalau dalam bahasa bannya balapan mobil. Jadi cuma muter dan berasap, itu bikin panik ya, orang lagi nanjak kok rodanya berputar tapi nggak napak jalan. Nah ini tikungan terus jalan agak lurus, itu kita bisa nyalip. Tapi lihat di depan sana ada orang apa enggak, ada kendaraan lain apa enggak. Tikungan lagi, nanjak lagi. Ini nanjak. Nah ini ada peringatan, jalannya suka longsor gitu kan peringatannya, jadi harus hati-hati. Kalau hujan lebih ngeri lagi, kadang-kadang airnya melewati jalan gitu ya,
melapisi permukaan jalan, jadi suka licin. Selain itu karena melewati tanah-tanah lempung, tanah liat itu suka warnanya coklat, jadi jalannya sama sekali nggak kelihatan, apalagi garis tengahnya. Kita susah mengira-ngira, sementara pemandangan di depan gelap. Ini saya suka spin off di sini. Jadi saya memilih untuk pelan-pelan mengepaskan tenaga di ban ya. Nggak usah pakai lompat-lompat atau ancang-ancang lari kencang. Dinikmati aja tenaganya. Terus, nah banyak kan itu ya. Nah ini seperti ini ya, mobil-mobil kolbak yang turun membawa kayu balsa. Ini jalan ini tikungan tajam turun. Ini beberapa kali dia terlanda longsor atau tanahnya turun, subsiden bahasa itunya ya, bahasa tekniknya. Jadi patah. Terus di sini kan patahnya sampai di sini nih. Nah ini di dekat tiang listrik ini. Jadi pas di sini kita, wah susah sekali waktu itu ya. Saya ada di videonya, ada di video saya itu. Udah lama sekali, mungkin setengah tahun yang lalu atau setahun yang lalu saya bikin videonya. Harus gantian. Nah kita berhasil nyalip. Terus jalannya seperti ini, kiri tajam, naik lagi gitu ya. Nah ini agak gantian dulu ya jalannya ya. Nah, jalannya langsung naik. Ini jembatan ini lumayan sempit, kalau kita ketemu ya agak susah sebenarnya kalau dari depan sana. Nah tuh lihat, kayunya sampai setinggi itu ya. Itu titik bebannya di mana, center of gravity-nya di mana, keseimbangannya bagaimana. Saya suka takut gimana kalau papasan kalau tiba-tiba ngerem kan pasti titik gravitasinya kan bergeser, itu bisa ambruk. Jalannya jelek banget di sini ya, pada keriting. Mungkin karena beban berat dan juga mungkin karena lahannya atau tanahnya bergerak. Tapi mungkin juga memang kualitas jalannya kurang bagus, aspalnya atau apanya ya. Ini aroma pedesaannya sangat kuat di sini. Kadang-kadang kita ketemu bapak-bapak dari sawah atau dari kebun. Naik terus. Ini kita masih berada di wilayah Kabupaten Cilacap, belum masuk ke Kabupaten Brebes. Ini tikungan tajam ya, 90 derajat. Nah di sini ya, kalau misalnya ada mobil dari atas, aduh susah banget. Kita harus mundur dulu, karena nggak mungkin kita nggak akan muat jalannya. Nah ini kan bawa pasir ya. Waduh, kalau misalnya kita terlalu dekat dan nggak bisa ancang-ancang, susah sekali. Nah ini sebelah ini kan hanya ini ya, nih perusahaan kayu gitu, penggergajian kayu. Sepertinya sudah
hampir sampai perbatasan Brebes. Bentar lagi. Terus kebun apa ya? Tapi di balik pohon-pohon ini ada kebun kopi. Saya nggak nyangka ternyata di dalamnya sana kebun kopi. Pernah saya ke situ naik motor itu sama anak-anak. Loh, kok kopinya matang-matang gitu. Ini terus kita naik aja. Nah ini tikungan tajam langsung naik tipis jalannya. Sedikit mengalah keluar jalur karena lebar ban mobil yang saya bawa ini tak biasa ya, agak lebar dibandingkan mobil-mobil sejenis MPV sejenis. Nah itu di atas itu ada kebun, ada hutan pinus lagi juga besar-besar yang banyak dipakai untuk piknik atau untuk refreshing orang-orang. Ke depan sana sudah kayaknya sudah memasuki Kecamatan Salam. Nih orang-orang tenang pada berkumpul di sini. Hawanya sejuk sih ya. Ini masih masuk Cilacap. Nah ini gapura perbatasan antara Cilacap dan Brebes. Baru dibangun gapuranya, dulunya sudah ada dari kayu dan roboh kayaknya ya, patah itu kayunya. Daripada membahayakan dibongkar sekalian terus dicor. Cuma kalau kita lihat tadi cornya juga gak lurus-lurus amat, masih ada melengkung yang tengah. Ini lumayan halus di sini. Ya malu lah, namanya perbatasan antar kabupaten kan bagus-bagusan jalannya. Tapi kita lihat dulu ke dalam seperti apa. Ini masih ada lubang. Nah, terus masih lebar jalannya. Ini kan coba kalau kita lihat ya, tebing-tebing sebelah kiri ini tebing-tebing tanah liat itu. Kalau misalnya ada hujan yang deras, itu lumpurnya ke jalan semuanya. Saya suka ngeri kalau pas hujan-hujan ke situ. Saya kadang-kadang mikir, berhenti dulu lah, tunggu lapisan air yang ada di jalan itu berkurang. Karena benar-benar licin ya, apalagi kalau pakai sepeda motor itu bahaya sekali. Ada warung di sini karena di atas itu hutan pinus yang sudah dibersihkan ya, suka buat nongkrong muda-mudi di atas sambil melihat ke bawah sana, lihat lembah yang hijau dan sungai yang mengalir berkelok. Itu bagus sekali. Coba lihat depan sana itu, nah seperti itu kan pemandangannya bagus itu ya. Ini masih halus jalannya, lebar lagi ya. Nah sehabis jalan ini kita akan ketemu turunan yang agak panjang. Ini jalan mulai jelek di sini, aspalnya mulai mengelupas. Nah yang pinggir-pinggir yang putih-putih itu perluasan jalan yang belum lama dilakukan. Ini ya, di sini ya. Ada warung di pertigaan ini. Ini kita harus hati-hati di sini karena tanjakan yang cukup curam di bawah itu suka ada mobil yang nggak kuat ke atas, nggak kuat ngangkat ke atas, jadi mogok di tengah jalan. Sementara mobil lainnya menyalip. Nah, ini yang susah.
Nah, yang saya nggak tahu kenapa di daerah ini ada pembuangan sampah, ada TPA di situ ya, tempat pembuangan akhir. Dan setiap saya lewat sampahnya itu dibakar. Mestinya kalau sampah plastik ya jangan seperti itulah ya perlakuannya ya. Diolah lagi masih bisa, ya hanya perlu effort tambahan lah, dicuci dulu, terus digiling jadi plastik chip, lalu dicetak lagi jadi tas kresek misalnya. Cuma bukan kita yang nyetak. Yang penting itu kan harus ada komunikasi sama perusahaan plastik. Kalau bisa nyetor dengan volume yang kontinu dan kualitas yang sesuai, yang memenuhi syarat, pasti diterima pasti itu. Beberapa daerah sudah melakukan pengolahan sampah plastik dengan cara digiling jadi chip, lalu dijual di perusahaan atau di pabrik pembuatan kresek misalnya ya. Tapi untuk plastik PET misalnya botol aqua, gelas mineral itu beda lagi. Itu harganya jauh lebih mahal daripada harga plastik dari bekas kemasan seperti kresek gitu ya. Dan alat penggilingnya juga beda, nggak bisa disatukan. Yang PET, yang botol aqua atau botol air mineral, gelas air mineral itu digiling dengan pisau yang cepat. Tapi kalau yang kresek karena karakternya lembek gitu, itu dibutuhkan penggiling plastik dengan rotasi yang pelan tapi pasti gitu ya. Kayak orang mengunyah gitu kan, dikunyah pelan-pelan sampai lembut. Kalau enggak ya itu bisa ruwet ya, bisa malah menghambat laju dari penggiling sendiri. Ini tikungan ini baru saja selesai dibikin jembatannya, sebelumnya itu longsor dan tinggal separuh. Ya syukurlah ada perhatian ya di sini ya. Kadang suka susah, jalan sempit. Ini loh yang saya nggak suka kan. Ini kan jadi sempit ya, karena di samping kiri itu ada perusahaan pemotong kayu. Ini juga ada. Cuma kok stok kayunya sampai di bahu jalan gitu ya. Mestinya ada tempat tersendiri lah, biar jalannya berfungsi sebagaimana mestinya. Kita mau memasuki daerah Salem, Kecamatan Salem. Kalau teman-teman belum tahu ya, di Salem ini sebuah kecamatan yang lumayan ramai. Jalannya sempit ya. Nanti akan ketemu sebuah pertigaan, yang mana kita ke kiri kalau ke Kalibaya. Yang kanan itu arah Bumiayu kalau nggak salah ya. Yang kanan itu nanti akan muncul di jalur Bumiayu ke selatan. Atau jalur kalau ke selatan terus nanti sampai Pati Keraja, Aji Barang ya, selatan terus Pati Keraja, bukan Aji Barang ya, Pati Keraja itu. Pati Keraja itu kan dekat-dekat dengan Purwokerto. Nah ini jalannya turun, sempit, jelek ya. Saya suka karena ini sudah daerah padat, terus suka ada angkutan yang parkir di pinggir, saya suka kesulitan. Nah seperti ini harus gantian. Mobil ini diparkir di depan tikungan, jadi kaget kalau dari bawah ada mobil. Pemandangannya indah. Kalau misalnya pakai sepeda motor ya berhentilah. Setelah 200 meter, belok kanan. Nah ini, coba pada parkir di sini. Kenapa coba parkir di sini? Karena di sebelah sini ada sate yang enak, namanya sate Bu Yeti kalau nggak salah. Enak itu satenya, terkenal. Saya suka ke situ juga. Ini pada pertigaan, tapi ada mobil lagi bongkar material.
kampung tapi belok orangnya kiri setelah kaya-kaya. Indomaret Salem. Di sebelah kiri pada punya ke Jalan garasi. P di Ponegoro. Yang ada mobilnya, kalau cuma garasi saja sih ya. Nih rumahnya bagus-bagus kan. Ini di tengah pergunungan itu ya. Kiri kanan di pegunungan tapi rumahnya bagus-bagus. Salem, ini depan sana itu adalah pasar Salem. Ini kita ketemu pertigaan di depan ini. Nah, kalau ke kanan, ke arah Bumiayu dan ke arah Purwokerto, Belok kiri setelah Indomaret Salem. Di sebelah kiri lebih ke Jalan bagus P ke di kanan Ponegoro. jalannya. Tapi kan kita ke kiri karena kita arahnya beda, kita mau ke arah Jakarta. Ini Setelah saya suka 300 berhenti meter, di ujung belok kanan jembatan ke ya. Jalan Kalau P berhenti di di jembatan kan Ponegoro, salah ya. Jalan Raya Brak. Berhenti di ujung jembatan, minggir, parkir, terus lihat sungai ke bawah. Sungainya bagus. Terus motret-motret lah Belok di kanan situ. ke Jalan P di Ponegoro, Jalan Raya Brak. Ini nanti kita ke kanan, jalannya sempit. Coba ikutin kolpok itu ya. Sempit. Ada SMP. Terus di Jalan Raya Salem, bentar sejauh 4 km. Nah, seperti ini ya. Nah, harus gantian. Masih ada sawah. Nah, tadi dilihat di kiri kanan itu ada semacam nampan-nampan bambu. Itu yang dijemur adalah empon-empon. Jadi rimpang-rimpang pohon jamu. Itu kalau sudah kering dijual untuk pembuatan jamu. Saya nggak tahu apakah itu jamu tradisional yang dijual gendongan itu ya, atau pabrik jamu, saya nggak tahu. Tapi sering ada yang jemur-jemur seperti itu. Awas ayam. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lewat di jalan desa seperti ini, terus kiri kanan kita lihat sawah, misalnya di atas ya, sawah seperti itu, musim panen misalnya ya, kita harus hati-hati. Kadang-kadang hasil panen itu kan diangkut dengan bak terbuka, gabahnya diangkut dengan bak terbuka. Seringkali ada bocor-bocor sedikit di karungnya, kemudian rontokkan gabahnya itu kan di jalan. Itu suka ada ayam yang tiba-tiba lari di situ dan makan rontokan gabah. Kalau kita nggak waspada ya jadi ayam penyet gitu, kepenyet sama kita. Ya kalau yang punya itu nggak tahu, kalau yang punya tahu terus nuntut kita kan nggak enak ya. Padahal yang salah ayamnya. Tapi apa bisa ayam itu disekolahin, kan nggak bisa. Ya kita yang sekolah-sekolah gini yang harus paham dan punya simpati pada masyarakat. Harus ada toleransi dari diri kita sendiri. Ini jalannya jelek banget di sini nih, jelek banget. Jadi ngambilnya suka susah karena ada yang bagian-bagian yang longsor. Pokoknya nggak rata deh. Nah, ini mulai di hutan bambu.
area sini adalah area produksi bambu. Beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu ini masa panen bambu. Jadi kalau pas kita jalan seperti ini, lawan di depannya itu adalah truk-truk pengangkut bambu. Itu susah kan, panjang-panjang kan. Kalau pas nikung ya kita harus ambil jarak agak jauh biar nggak kesambar sama bambu yang dibawa. Awas, di depan ada truk mau belok. Truknya mau masuk ke area permukiman, apa namanya, pekarangan ya. Agak lama kita ngantrinya. Nah, itu tadi ada Pak Tani yang dari sawah atau dari kebun bawa cangkul. Coba teman-teman lihat kan, banyak itu ya rumpun bambunya di sini ya. Rumpun bambu itu yang di atas kayu, banyak sekali kayu di situ. Rombongan boncengan ini ya, bukan rombongan. Orang berboncengan. Setelah 500 meter, belok kiri ke Salem Malahayu. Wah, itu tuh ngawur mobil ini ya. Nyalipnya kejauhan. Lumayan halus, ketemu jembatan, naik langsung potong kanan. Nah, terus Belok kiri ke Salem Malahayu. kiri, bukan ke kanan ya, ke kiri, salah. Ini ke kiri. Terus sejauh 3 kilometer. Teman-teman, kalau misalnya ada waktu, nikmati saja perjalanan di sini ya. Banyak yang bisa dilihat sebenarnya. Kehidupan di desa. Ya, makanannya juga ada. Kalau area sini makan yang namanya sate masih lumayan enak.
Terus ada batik, saya nggak tahu batiknya di mana ya. Ada batik yang terkenal namanya batik Salem. Mungkin sudah lewat kali ya. Saya kurang paham. Hati-hati, kita nggak tahu di depan ada kendaraan apa enggak. Tancap kiri, naik, tancap kiri, nah terus lurus. Di depan ini sebelah kiri payung adalah sebuah makam. Asik ya kalau malam-malam lewat sini sepi. Nah ini teman-teman, tumpukan kayu pinus itu baru sedikit, yang banyak nanti. Ini nggak tahu diratakan untuk apa, tapi mungkin rumah makan atau apa ya, luas banget. Bangunan di atasnya sampai ganteng. Nah di depan sini kita ambil kiri terus lurus naik. Ini jalannya sempit ya, semuanya ya harus hati-hati dan bergelombang. Nah ini nih, ini kan ada depo kayu pinus. Saya mau minggir sangat ke kiri juga nggak bisa, ada kayu, makanya yang dari depan tadi yang mengalah di bahu jalan. Ya untungnya mobilnya memang spesifikasi segala medan ya, jadi nggak masalah, masih aman, ground clearance-nya masih tinggi. Untuk nama-nama desa, teman-teman bisa lihat di Google Map ya. Saya sendiri nggak hafal, meskipun sering lewat tapi nggak hafal, karena sehafal-hafalnya orang lewat kan lebih hafal orang yang berhenti. Belok kanan. Tapi tanda-tanda untuk belok ya, ini di depan ini ada masjid. Kita harus pelan karena tikungannya tajam 90 derajat. Ini kita ke kanan. Dan sempit, kalau misalnya kita sudah dari jauh sudah lihat ada mobil yang dari kanan mau turun, lebih baik kita berhenti dan kasih kesempatan dia untuk melintasi lebih dahulu. Jalan berlubang juga masih ada, lubangnya cukup dalam. Kiri tajam. Nah di sini hati-hati teman-teman ya.
hati-hati, artinya ini kan tanjakan ya, jalannya sempit. Kalau di atas ada mobil bawa beban, kita lurus aja dulu. Kita lurus, tadi yang di pertigaan kita lurus, biarkan mobil yang dari atas itu lewat. Setelah mobil semuanya lewat, baru kita mundur dan naik. Jangan maksa, kalau di tempat seperti ini jangan maksa, bisa membahayakan kedua belah pihak, baik dari yang dari depan maupun dari pihak kita sendiri. Saya lebih suka seperti itu, saya bablasin dulu saja, karena kalau kita berhenti ya percuma, nanti jalannya nggak muat juga gitu ya. Lebih baik bablasin, biarkan yang bawa beban itu lewat, baru kita mundur lagi, terus naik. Gigi 2, tangan gigi 2. Apakah harus kendaraan ber-cc besar yang lewat sini? Enggak. Nanti teman-teman bisa ketemu mobil-mobil LCGC di sini juga lewat santai-santai saja gitu. Yang penting skillnya terus diasah kalau misalnya mau lewat sini dengan LCGC. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya, mobil bambu seperti ini. Ini kalau di tikungan, oh ya, coba lihat. Kita salib, jangan di belakangnya dia, karena dia juga khawatir kalau dia nggak kuat mundur kan kita yang kena. Terus tikungan tajam di tengah hutan. Ini ya, di sini juga kita klakson dulu di depan. Karena kalau misalnya di depan ada mobil, kita harus mundur di area yang lebih lebar lagi dan kita mengalah ke samping. Ini nanti kita akan ketemu sebuah jalan pada ujung jurang. Nah, hati-hati kaki tajam. Jalannya asik pokoknya lah, asik deg-degannya. Nah, di sini ini nggak kelihatan jalannya. Di depan itu seperti apa nggak kelihatan, coba. Nah, kan kayak mau terjun ke jurang gitu. Nah, nggak ada jalannya, harus pelan-pelan baru kita turun. Ini jalan yang paling curam sepanjang perjalanan yang saya lalui. Nggak bisa pakai gigi 2, pakai gigi 1 saja pelan-pelan, karena tanjakannya nggak ada habis-habisnya. Atau istirahat di sini sebentar, melihat pemandangan. Saya belum pernah istirahat di situ, tapi sekali waktu pengen lah. Ini tanjakannya cukup panjang, mobil-mobil suka nggak kuat. Terus saya pakai gigi 1. Itu ya teman-teman ya, jalannya seperti itu terus seperti itu sampai ujung sana. Sebenarnya saya pengen berpetualangan macam gini ya, cuma mengingat waktunya yang susah dicari dan tentu
yang seperti ini kan nggak murah ya, biayanya nggak murah. Itu juga yang harus kita pikirkan, harus ada persiapan. Kalau teman-teman mau sih bisa saja. Ini nggak begitu banyak bahan bakar yang dibutuhkan, hanya yang diperlukan itu kesabaran dan bawa uang lebih aja lah. Nah ini hutan-hutan ini dulunya rapat, sebelah kiri terutama ya, rapat sekali, hawanya sejuk. Tapi belum lama ini ya sekitar 2-3 minggu ke belakang itu dipanen atau ditebang itu semuanya. Nah coba lihat, nah itu kan jadi gundul ya di atas itu ya, itu dulunya hutan pinus, dulu hutan pinus teman-teman semuanya. Tapi sudah dipandi, ini masih lumayan ya, ada bibit pinus yang sudah mulai besar. Bisa teman-teman semua lihat, yang ketemu sama kita itu kolbak sama truk seperti ini, isinya kayu. Itu tong-tong getah damar. Nah itu coba gundul sama sekali teman-teman ya. Dulunya rapat sekali itu pohonnya. Ya kayak kebun pinus yang di Boja itu, coba lihat di atas itu kayu-kayunya masih berserakan, nunggu untuk diangkut. Itu ya. Nah, hutannya gundul. Ini seperti ini. Nah, ini menyisakan tanah yang terbuka, yang kalau hujan meleleh tanahnya itu ke jalan. Wah, coba kayu-kayu seperti itu. Ya, itu jadi kayak bukit teletabis. Cuma sudah mulai tumbuh bibit-bibit pinus. Nah, yang di atas ini Kalibaya teman-teman. Ini ada longsor ke jalan, jadi jalannya makin sempit. Teman-teman harap hati-hati kalau sudah sampai di sini. Lebih baik istirahat karena sebentar lagi kita akan sampai ke turunan yang banyak. Ini kan sebenarnya kan longsor ke jalan, jalannya tinggal separuh. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan nanti diklik di video selanjutnya ya. Itu perjalanan saya dari Gunung Rio sampai ke Ciledug dan seterusnya sampai ke Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.